Baik, yuk kita mau nyanyi dulu teman-teman adik-adik semuanya. Kali ini bersama dengan ada Carol, juga ada Mbak Karin, ikut sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Kita mau nyanyikan lagu, kita mau siap masuk dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Bisa ya? Hari ini harinya Tuhan. Oke, yuk. Sambil tepuk tangan boleh ya di rumah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita menyanyikan lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik senang ya tentunya pagi hari ini ketemu lagi sekolah minggu sama teman-temannya, bisa lihat temannya, dan juga kemarin-kemarin tentunya juga sudah berangkat sekolah ya, baik yang TK, yang SD sudah berangkat sekolah semuanya, walaupun masih dengan dibatasi, teman-temannya juga belum semuanya datang ke sekolahan. Tapi tidak apa-apa, sudah bisa sekolah, sudah bisa bertemu dengan teman-temannya lagi. Baik. Untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, adik-adik, teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa atas kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama lagi, kami boleh berkumpul lagi, boleh bertemu kembali, walaupun masih dalam suasana kami bertemu di dalam jaringan, ataupun melalui sarana Zoom sekolah minggu pada pagi hari ini. Ini tentunya juga bukan suatu kebetulan, itu tentunya juga merupakan berkat Tuhan, rancangan Tuhan ada di dalam setiap kami, anak-anak-Mu yang ikut dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mohon berkat pimpinan-Mu Tuhan, dari awal ini sampai dengan nanti selesainya sekolah minggu, di dalam kasih kuasa Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Oke, adik-adik semuanya, kita akan memuji Tuhan kembali. Ini lagunya tentunya adik-adik juga sudah tahu. Kalau kita semua adalah dalam Yesus, kita semuanya adalah dalam satu keluarga. Di dalam Yesus kita semuanya adalah bersaudara. Ya, artinya dalam Yesus kita bersaudara. Nah, ini semuanya ya. Tepuk tangan lagi boleh. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita.
Ada sukacita, ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita. Kapan? Sekarang, selamanya. Ada sukacita. Kamu tuh ibadah bukan orang muda. Ya, dalam Yesus tentunya kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada kasih karunia, dan tentunya berkat Tuhan turun atas kita semuanya dari hari, tiap hari, dari jam lepas jam, dari menit lepas menit, dari adik-adik semuanya bangun tidur, sampai dengan nanti malam kalau mau tidur lagi tentunya juga Tuhan beserta kita selalu. Betul ya. Baik adik-adik semuanya, nanti kita akan sebentar lagi kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Wahyuningsih nanti akan berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagi satu pujian yaitu Yesus sayang padaku. Kita siapkan Alkitabnya ke teman-teman yang mau adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan, yang siapkan Alkitabnya untuk kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun lebih lama, tapi aku Yesus Tuhanku sayang di dalam Alkitab. Kita menyanyikan lagi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun lebih lama aku Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, selanjutnya kepada Ibu Tri kami persilahkan untuk memberitakan tentang kebenaran firman itu. Halo anak-anak semuanya. Halo. Bisa didengar suara Putri? Udah. Putri, mic-nya ke silent. Udah? Ya, siap. Saya ulangi. Salam anak-anak semuanya. Salam. Selamat pagi. Salam Putri. Selamat pagi Putri. Selamat pagi. Iya, Mika. Ian, selamat pagi. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Putri. Ya, semuanya anak. Selamat pagi Putri. Iya, sudah mandi semuanya? Sudah. Sarapan pagi semuanya? Sarapan ya? Ayo, sudah sarapan belum? Ayo. Sudah. Iya.
Tentunya kalian semua sehat ya. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk menerima firman Tuhan. Lipat tangan yang manis, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-Mu untuk pagi hari ini. Kami semua boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara Zoom. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu datang di tengah-tengah kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua sudah buka Alkitabnya, kita akan bersama-sama buka di Injil Markus. Injil Markus mana ya? Injil Markus itu setelah Injil Matius. Ya, Markus pasal 10. Pasal 10 sudah ketemu. Cari ayatnya mulai dengan ayat 35. Sudah ya? Sudah ketemu? Ya, sekarang Carol mau membacakan ayat 35 sampai dengan 45. Coba Carol mau membacakan firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu menghendaki aku berbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakannya. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan bersih, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, terima kasih Carol yang sudah membacakan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Ya. Anak-anak, tema kita pagi hari ini adalah melayani lebih sungguh. Nah, siapa yang di sini pernah melayani ibunya?
Ayo, siapa? Saya pernah. Saya pernah. Dengan cara apa ya? Membantu ibu memasak sama menyapu. Wah, pinter sekali ya. Terima kasih. Yang lain pasti juga sama, pernah melayani ya, membantu ibu menyapu rumah, ya, membersihkan kursi, meja dan sebagainya. Ya, anak-anak Tuhan yang cantik dan ganteng-ganteng, coba kita akan melihat gambar di layar ini. Untuk tim Mulmed, silahkan dibagi gambarnya. Ya, Nana, ini gambar apa ya? Kira-kira ini ada seorang anak kecil berumur 7 tahun sedang menyuapin ayahnya yang sedang sakit, anak-anak. Ya, mau lihat gambarnya ya. Ya, jadi anak kecil ini punya cara tersendiri, ya, menyuapin bapaknya atau ayahnya atau papahnya yang sedang sakit. Ya, anak-anak, ya, inilah yang dikatakan melayani. Ya, sekarang Putri punya cerita. Ya, Nana, cerita Putri yaitu tentang semut, si semut dan kepompong. Si semut dan kepompong. Anak-anak pernah melihat semut? Pernah. Kecil apa besar binatangnya? Kecil. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil ada yang besar ya. Iya, anak-anak ceritanya seperti ini. Jadi pada suatu hari ya, di sebuah hutan, di situ banyak sekali binatang. Ada binatang buas, ada binatang yang jinak. Ya. Nah, di situ ada yang namanya binatang kelinci. Pernah lihat kelinci? Ini ada gambarnya. Kalau belum pernah melihat, tayangkan gambar kelinci. Nah, kelincinya cantik dan cakep ya. Iya. Nah, kemudian juga ada binatang burung di hutan itu, anak-anak. Ya, ada binatang kucing ya, ada binatang burung, ada binatang kucing ya. Kemudian ada capung ya. Ada capung, anak-anak. Ya, siapa yang belum pernah lihat capung? Itu capung ya namanya. Sudah pernah. Kemudian ada binatang kupu-kupu. Ya, itu kupu-kupunya lagi terbang hinggap di bunga yang cantik ya. Nah, anak-anak, inilah diantaranya binatang-binatang yang ada di hutan itu. Ya, masih ada binatang yang lain ya, yang mungkin tidak ditayangkan oleh Putri ya, nanti terlalu lama waktunya. Nah, anak-anak, tiba-tiba terjadi badai di hutan itu. Angin kencang sekali. Ya. Wah, kencang banget anak-anak. Sampai binatang-binatang yang ada di hutan itu tidak bisa menyelamatkan diri. Anak-anak. Kasihan ya, mereka diombang-ambingkan oleh badai yang kencang sekali. Dan badai ini terjadi sampai pagi. Barulah badai itu reda di pagi hari. Dan mulailah muncul atau terbit matahari pagi. Tadi pagi melihat matahari terbit enggak ya? Ya,
Indah sekali matahari itu terbit. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba keruk ya, muncul di dalam tanah. Apa itu ya? Kita lihat bersama-sama. Ada semut yang muncul di dalam tanah, anak-anak. Ya, kita lihat semutnya. Ya, muncul di dalam tanah. Ya. Nah, semut ini selamat dari badai yang besar tadi, anak-anak. Dia keluar dari dalam tanah dan dia melihat semua keadaan yang ada di hutan. Binatang-binatangnya semua sudah tidak ada, tidak selamat ya. Nah, ketika semut berjalan, mulai berjalan, dia menemukan kepompong yang jatuh di tanah. Ya, tadinya kepompong itu ada di daun, ya. Karena daunnya kena badai, kepompongnya jatuh. Tuh, kepompong seperti itu, anak-anak. Ya, kepompongnya jatuh. Ya. Nah, anak-anak, lalu semut itu bilang dengan kepompong, "Hei, kepompong, kamu itu binatang yang memalukan. Ya, hanya terkurung di tempat, begitu nggak bisa kemana-mana. Coba aku ini bisa jalan kemana-mana. Ya, aku bisa menikmati pemandangan hutan ini. Kamu hanya ada di tempatmu saja." Nah, kemudian semut itu berjalan terus. Dia melihat binatang itu selalu mengejek, anak-anak. Selalu mengejek seperti dia mengejek kepompong tadi. Ya, seolah-olah dirinya yang paling kuat, begitu ya. Nah, anak-anak, pada tempat yang tiba-tiba dia lalui, tempat itu atau jalan itu becek, ya, berlumpur. Nah, anak-anak, becek dan berlumpur. Nah, apakah semut bisa jalan di tempat yang becek dan berlumpur? Tidak bisa. Ya, tidak bisa, anak-anak. Dia semakin tenggelam dalam lumpur itu. Ya, lumpur itu menyedot semut itu. Semut itu semakin tenggelam, semakin tenggelam. Lalu semut itu teriak, "Tolong, tolong." Ya. Nah, tiba-tiba ada seekor kupu melihat semut itu minta tolong, kupu-kupu itu mendekat. "Loh, kamu kok jalan di tempat yang becek?" Ya, "Aku ini kepompong yang tadi kamu ejek itu loh. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu." Nah, disitulah semut tahu bahwa kupu-kupu itu adalah kepompong yang dia ejek tadi, anak-anak. Semut minta maaf. "Kepompong, saya minta maaf ya. Tadi saya sudah mengejek kamu. Tolong saya ya, keluarkan saya dari lumpur ini." Ya, anak-anak, kupu tadi lalu mengangkat semut ini dari lumpur. Dan tiba-tiba semut ini sudah bisa keluar dari tanah yang berlumpur tadi. Anak-anak, bagaimana sikap si semut tadi, anak-anak? Dia berterima kasih sekali kepada si kepompong, ya, sudah menjadi kupu-kupu tadi ya. "Terima kasih ya kupu-kupu, dan minta maaf. Saya telah mengejek kamu, tetapi kamu sudah mau menolong saya." Nah, akhirnya
cerita ini gimana ya anak-anak ya? Kira-kira si kupu-kupu yang tadinya kepompong ini berteman baik, bersahabat dengan kupu-kupu atau semut tadi bersahabat berdua. Nah, anak-anak, itulah ceritanya Putri. Menarik enggak ya? Nah, sekarang kita melihat apa yang kita baca tadi. Yaitu 2 orang murid Tuhan Yesus dalam Injil Markus 10 tadi. 2 orang murid Tuhan Yesus, namanya siapa yang masih ingat, yang sedang berebut tentang kedudukannya sebagai yang besar, yang terkemuka, gitu ya. Siapa namanya? 1 namanya Yakobus. Yang 1 siapa namanya? Yohanes, ya. Yakobus dan Yohanes adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus, tapi yang 2 orang ini adalah orang-orang yang semangat, tapi saking semangatnya sering emosi begitu ya. Nah, maka mereka berdua ini saling berebut tentang kedudukannya. Aku yang pertama, aku yang terkemuka, begitu ya. Nah, apa artinya anak-anak yang diperebutkan oleh 2 orang ini? Ya, yang terkemuka itu yang pertama itu biasanya adalah orang yang sangat dihormati, ya, yang sering dilayani, begitu ya. Nah, maka untuk berebut oleh mereka berdua. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat 2 orang ini berebut, muridnya ini berebut, Tuhan Yesus tidak marah. Ya, Tuhan Yesus menjawab. Ya, jawabannya ada di ayat berapa ya? Ayat 44. Ya, kita baca bersama-sama. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, anak-anak, jadi yang ingin menjadi terkemuka itu harus mau menjadi hamba. Artinya harus mau melayani, ya, harus mau melayani. Nah, di pertama tadi Putri sudah berikan gambar seorang anak yang baru berumur 7 tahun sudah bisa melayani ayahnya yang sedang sakit. Nah, sekarang firman Tuhan kita pagi hari ini mengingatkan agar anak-anak belajar melayani. Ya, melayani yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus adalah melayani lebih sungguh. Bukan melayani karena ada maunya, begitu. Misal nih ya, anak-anak disuruh ibu pergi ke warung, misal di gula. Menjawab, ya Bu, iya Ma, tapi nanti aku diberi upah ya, aku diberikan es krim ya. Nah, ini namanya apa anak-anak? Melayani tetapi ada maunya, ya, minta diberi upah. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya, melayani lebih sungguh itu melayani yang tidak ada embel-embelnya tadi, yang tidak minta upah, ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke cerita si semut dan si kepompong tadi. Adalah sebuah contoh, ya, sebuah contoh bagaimana si kepompong melayani semut yang tadinya mengejek dirinya. Apakah si kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu tadi, males
Soalnya dia tadi ngejek saya kok. Nah, padahal si semut ini mau masuk ke lumpur. Nanti akan mati kalau dia masuk ke lumpur. Ya. Tetapi si kepompong atau yang sudah menjadi kupu-kupu ini anak-anak tidak mau. Dia tahu temannya ini mau mati. Dia tolong, dia angkat dari lumpur. Karena anak-anak ya, bahwa semua orang, ya, semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti punya kekurangan. Ya, tetapi juga punya kelebihan. Ya, jadi ada kekurangannya, tetapi juga punya kelebihan. Ya, makanya si semut dan si kepompong tadi kemudian bersahabat karena mereka sudah saling memaafkan. Apa pesan Tuhan Yesus pada ayat kita pagi hari ini? Markus 10 ayat 35 sampai 45 tadi kesan dan pesannya adalah ya, bahwa yang ingin menjadi terkemuka harus mau menjadi hamba, harus mau melayani. Inilah yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita akan bersama-sama memohon kepada Tuhan agar kita semua diberi kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melayani yang lebih sungguh, melayani Tuhan, melayani orang tua, melayani sesama, melayani teman-teman kita semua tanpa ada pamrihnya, ya, tanpa ada embel-embelnya. Nah, anak-anak, kita akan lihat kembali, ya, gambar kenapa sih kepompong kok bisa jadi kupu-kupu. Ya, kita akan lihat prosesnya, gambarnya. Pertama adalah kepompong dulu. Nah, kepompong, kita lihat kepompongnya kembali kita munculkan. Remote map, gambar kepompongnya dimunculkan kembali. Kepompong ini, ya, kita lihat dari kepompongnya dulu. Dari kepompongnya dulu, tadi kita munculkan lagi. Ya, jadi kepompong tadi sudah menjadi ulat ini anak-anak ya. Ya, ini kepompongnya. Yang pertama itu kepompongnya masih gandul ya di daun ya. Turunkan ada badai dia jatuh di bawah tadi ya. Nah, kepompong ini prosesnya akan menjadi ulat dulu sebelum menjadi kupu-kupu. Kita lihat ulatnya. Ngeri sekali kalau kita melihat ulat ya. Iya, ini ada ulat yang hijau warnanya, ada ulat yang warnanya kuning, hitam, putih ya, kayak batik ya. Nah, setelah ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik ya, kupu-kupu yang cantik sekali. Nah, anak-anak, itulah prosesnya kenapa kok tiba-tiba kepompong jadi kupu-kupu tadi. Seperti itu ya, anak-anak ya. Ya, kita kembali lagi dengan pesan Tuhan Yesus. Ya. Ya, anak-anak, tolong ayatnya nanti di rumah dihafalkan. Markus 10 ayatnya 44 ya. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah pesan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Tuhan Yesus pun datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi justru untuk melayani. Mari kita akan bersama-sama melayani untuk Tuhan dan untuk semua orang. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Layarnya akan kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Fitri atas firman-Nya, sungguh luar biasa ya. Jadi adik-adik tadi ada cerita juga tentang persahabatan, ada kupu-kupu, ada semut, ada macam-macam binatang ya. Tadi yang menggambarkan memang Tuhan menciptakan binatang, mereka saling menolong, saling membantu, dan juga saling membutuhkan. Dan jangan lupa tetap tadi pesannya juga sudah disampaikan pada adik-adik, kepada kita semuanya, bahwa kita akan melayani lebih sungguh, baik itu kepada adik, yang punya adik, kepada kakaknya, yang punya kakak, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, secara tidak sadar atau secara tidak langsung, adik-adik semuanya tentunya juga sudah melakukan melayani atau membantu gitu ya, baik itu di sekolah ataupun di rumah ataupun dimanapun berada, adik-adik sudah melakukan itu semuanya. Ya, tentunya dengan berkat Tuhan kita boleh melayani lebih sungguh, melayani kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam persembahan, sebelumnya kita akan menyiapkan persembahan kita. Persembahannya nanti dimasukkan di dalam amplop ya. Persembahannya nanti dimasukkan di dalam amplop, nanti bisa ditulisi untuk sekolah minggu. Nanti bisa dimasukkan ke gereja, di kotak persembahan yang ada di gereja. Persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Ya, nanti dipersiapkan persembahannya. Baik, selanjutnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk berkat firman yang sudah kita terima, dan juga nanti doa syafaat, doa permohonan kita, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan pengakuan iman rasuli kita. Ya, nanti berdoa akan dibawa atau dipimpin langsung oleh Ibu Tri. Silakan, Putri. Sebentar Mas Ian, itunya Ya. Video aktivitasnya. Oh ya, mau aktivitas dulu? Ya, video aktivitas dulu ya. Iya, di-share dulu. Oh, boleh, di-share dulu. Shalom adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat pin ya. Siapkan tutup gelas, kemudian lem, spidol warna-warni, gambar ya, gambar apapun kalian boleh loh. Kemudian pita, selotip, spidol, kemudian gunting. Langkah berikutnya kita jiplak lingkaran menggunakan tutup gelas ya, atau benda-benda yang ada di rumah kita manfaatkan saja semaksimal mungkin. Nah, setelah kita jiplak, kita potong adik-adik. Yuk, nanti akan menghasilkan potongan seperti ini. Setelah itu kita beri tulisan ya, Markus 10 ayat 35 sampai 45. Kita beri nama masing-masing nih. Misalnya Eni, anak Tuhan. Begini adik-adik. Kemudian kita beri tempelan kita tadi. Nih ada Tuhan Yesus, ada tempelan love, begitu ya. Setelah
tulisan kita hias, hasilnya seperti ini. Apabila kita mau jadikan pin, silahkan diberikan tempelan selotip bolak-balik ya. Bila mau dijadikan gantungan pintu atau dinding, bisa diberi pita seperti ini. Nah, kalian pasti bisa membuat lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah ya aktivitasnya ya. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Tadi bikin nama ya. Pakai tadi alat-alatnya sudah disiapkan semuanya sama Kak Emi tadi dilihat ya. Jadi nanti dibikin, nanti bisa di-share di grup. Nanti biar ketahuan sudah ngerjain gitu ya. Oke, baik. Adik-adik semuanya kita akan persembahan, kita akan siapkan persembahan kita. Kita masukkan di dalam amplop dan kita akan iringi dengan pujian kubri persembahan. Kubri persembahan. Persembahan ada Tuhanku, bersukaria ada Tuhanku. Ya, yuk kita mau masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami, persembahan ini boleh kami kumpulkan, berkat dari Tuhan untuk kami, dan kami juga mempersembahkan kembali kepada Tuhan yang tentunya nilainya dengan tidak sebanding dengan yang Tuhan berikan. Tapi ini menjadi ketulusan hati kami untuk kami persembahan dan juga untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini dan juga untuk pelayanan kami di sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Tri. Silahkan, Ibu Tri. Ya, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Ya, kita nanti akan berdoa, doa syafaat, doa penutup, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama ya, anak-anak. Semuanya sudah hafal atau sudah bisa semua, anak-anak, doa Bapa kami? Bisa. Iya, pasti bisa ya. Iya, yuk kita akan Putri mau tanya dulu. Dalam doa syafaat, siapa yang mau didoakan? Siapa yang mau didoakan? Bisa langsung diutarakan aja. Saya, Bu, Ya, apa ya doanya? mendoakan Mama selalu sehat. Oh iya, Mama selalu sehat. Siapa namanya? Bu Nuni. Yang ngomong ini siapa ya? Putri tidak hafal. Ini saya Juna, Bu. Juna. Juna ya. Ya. Ibunya namanya Bu Nuni. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang mau didoakan lagi? Sudah?
Nah, oke ya. Nanti yang lain-lainnya biar Putri yang doa ya. Ya, anak-anak, mari kita akan bersama-sama lipat tangan kita yang manis. Kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah pagi hari ini. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami sudah diingatkan untuk selalu melayani melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk selalu melayani Tuhan dan juga melayani sesama kami. Biarlah hati kami, pikiran kami, semua anggota tubuh kami, hanya kami persembahkan bagi Tuhan untuk melayani. Ya Tuhan, apabila di dalam kami ibadah pada pagi hari ini, ada kekurangan kami, ada kesalahan kami mohon pengampunan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi mama-mama kami, ibu-ibu kami, ibunya Juna, Bu Nuni, dan juga ibu-ibu anak-anak yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Inilah mama kami ya Tuhan, inilah ibu kami yang senantiasa melayani kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan selalu berikan kekuatan, kemampuan, dan tenaga yang prima, agar mama kami, ibu kami ini senantiasa boleh melayani keluarga kami dengan sehat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah mulai sekolah secara PTM. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kecerdasan. Sehingga anak-anak kami ini ya Tuhan tetap sehat dan juga cerdas untuk masa depannya. Demikian juga kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, bagi pelayan-pelayan gereja ya Tuhan, bagi Bapak Pendeta, bagi para majelis gereja, khususnya di GKJ Banyumanik. Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga semuanya Tuhan boleh melayani, boleh bekerja dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari tingkat yang paling atas, Bapak Presiden, sampai di tingkat yang paling bawah, Bapak RT, yang sudah Tuhan tunjuk semuanya untuk memimpin negara dan pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Berikan kebijaksanaan ya Tuhan, berikan kemampuan agar semua yang dilakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami akan kembali ke aktivitas kami, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga semuanya apa yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami, inilah ucapan syukur kami yang senantiasa kami naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, tadi kalau nggak berdoa, Bapak kami bersama-sama ya, lupa ya. Ya, besok pagi ya, kita akan bersama-sama berdoa Bapak kami ya. Ya, terima kasih. Layar kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, baik. Terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama masuk dalam pengakuan iman rasuli ya, bersama-sama, atau mengikuti setelah saya, tidak apa-apa. Ya. Baik, mari kita bersama-sama untuk mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, adik-adik semuanya, terima kasih sekali sudah bergabung dalam sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita tutup perjumpaan kita, pertemuan kita pada pagi hari ini, sekolah minggu ini, dengan nyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya. Tepuk tangan boleh ya, Dek? Yang adalah obat magir seperti obat hati yang tapi semakin berikan pula hati yang yang gembira, yang gembira, terima kasih semuanya. Jadi kembali ke Bu Sulis atau Bu Mika ya. Terima kasih. Ya.